Salam Boasa Hot Channel. Boasa Hot Channel, saluran anti rasis, anti radikal, anti intoleransi. Boasa Hot Channel akan menyampaikan pandangan, pendapat di dalam video ini tentang perihal kemelut permasalahan terkait dengan kasus Joko Chandra, yang mana banyak pihak saya amati dan saya lihat membuat pernyataan, membuat tudingan terhadap institusi kepolisian, yang mana pernyataan dan tudingan tersebut menurut saya adalah hal yang sah-sah saja. Tetapi setidak-tidaknya jangan lakukan pernyataan ataupun tudingan yang bersifat rasis, yang bersifat seolah-olah memojokkan institusi. Institusi kepolisian ini tidak ada salahnya. Institusi kepolisian ini adalah sesuatu institusi yang membuat program kerja profesional dengan mengayomi dan melindungi rakyat. Akan tetapi, apabila ada oknum-oknum yang memiliki jabatan dan kedudukan di dalam institusi ini melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu dugaan tindak pidana berdasarkan kewenangan dan jabatannya, itu adalah oknum, bukan berarti institusi. Itu oknum. Nah, kalau ada oknum dari aparat atau dari institusi kepolisian ini yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, maka harus diproses. Bukan berarti harus dituding orang atau harus dituding pimpinan di institusi ini. Apabila ada anggota pimpinan tersebut yang melakukan kesalahan di dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya, maka secara moral pimpinan dari lembaga itu, pimpinan dari institusi itu, pimpinan dari bagian tersebut wajib melakukan pemeriksaan, wajib meneruskan menjadi proses hukum. Itu tanggung jawab moral. Bukan serta-merta harus mengeluarkan pernyataan copot Kapolri, copot Kabar Reskrim, dan copot. Ini yang tidak harus dilontarkan, ya. Jadilah kita bagian daripada kritis, tetapi bukan menghukum, karena tidak kewenangan kita menyampaikan hukuman. Ada proses, ada mekanisme. Dan yang saya lihat nuansanya keras, nuansa yang ditunggangi oleh politik, bernuansa politis. Anggota yang melakukan kesalahan di dalam tubuh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bukan berarti itu kesalahan Kabar Reskrimnya, tidak. Artinya itu adalah kesalahan oknum, kesalahan pengisi dari perangkat Badan Reserse Kriminal. Bukan jadi tanggung jawab perbuatan yang harus ditimpakan kepada Kapolri, Kabar Reskrim, dan jajaran pejabat teras markas besar kepolisian. Dalam hal ini pejabat teras markas besar kepolisian yang dikomandani oleh tentunya Kapolri beserta jajarannya wajib melakukan proses hukum. Sekalipun yang bersalah, yang melanggar jabatannya, yang melanggar kewenangannya di luar dari jabatannya, di luar dari kewenangannya, melakukan suatu tindak pidana yang diduga memberi perlindungan kepada pelaku kriminal, harus diproses. Tetapi bukan berarti mulutmu berteriak-teriak copot Kapolri, copot Kabar Reskrim, ya,
Itu yang mau saya sampaikan. Saya miris melihatnya. Ada narasi-narasi yang super tendensius, yang akhirnya menjadi rasis. Saya juga orang yang sangat kritis terhadap institusi kepolisian. Tetapi saya tidak pernah menjudge, saya tidak pernah menghukum, saya tidak pernah mencela yang namanya institusi kepolisian. Tetapi kalau ada oknum dari aparat institusi tersebut melakukan suatu pelanggaran kewenangan dan jabatan serta di luar batas-batasnya, saya akan kritisi. Guna dilakukan evaluasi terhadap aparat tersebut. Itu dia. Itu yang benar yang kita harus lakukan sebagai warga negara, bagian daripada kontrol. Bagian daripada kontrol sosial terhadap pejabat-pejabat institusi, pejabat-pejabat negara yang diberi kewenangan. Tetapi tidak dengan menghukum, tidak dengan meneriak-neriakkan hal yang di luar kewenangan kita. Dengan tidak meneriak-neriakkan copot ini, copot itu. Ini namanya salah kaprah. Sekalipun Anda berada di dalam suatu lembaga kontrol terhadap kepolisian, mari berbicara, bernarasilah yang lebih baik. Kita bangun karakter kritik tanpa pernah menghukum, tanpa pernah melakukan justice, tanpa harus menyerukan suara kebencian, narasi-narasi rasis terhadap oknumnya. Dan secara pribadi saya sampaikan melalui pesan moral saya lewat video ini. Berharap kepada Presiden Republik Indonesia agar satu-satunya calon Kapolri yang diajukan untuk melakukan fit and proper test adalah Kabareskrim. Kabareskrim yang saat ini menjabat. Dan saya berharap Kabareskrim yang saat ini menjabat akan mampu memimpin institusi kepolisian ini lebih super profesional, lebih super spektakuler. Karena saya sudah menganggap, saya sudah memberi penilaian terhadap Tribrata 1, Bapak Jenderal Idam Aziz sudah spektakuler melakukan, artinya membawa perjalanan institusi kepolisian ini yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yang mana di dalam zaman kepemimpinan Tribrata 1 yang dijabat oleh Bapak Jenderal Tito Karnavian telah mencanangkan program promoter profesional, modern dan terpercaya. Untuk itu dilanjutkan oleh Tribrata 1 pengganti Jenderal Polisi Tito Karnavian adalah Jenderal Polisi Idam Aziz, dan kita berharap Jenderal Polisi yang berasal dari Bareskrim dengan jabatan Kepala Badan, yaitu Bapak Sigit, ya, Bapak Sigit, agar nantinya lebih spektakuler, lebih super spektakuler memimpin Tribrata ini, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima dari yang sudah-sudah terhadap pelayanan proses hukum yang dibutuhkan oleh warga dan masyarakat. Untuk itu, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada calon Kapolri Bapak Sigit, Jenderal Sigit, Kabareskrim, yang nantinya dengan harapan Kabareskrim apabila dipercaya menjadi Tribrata 1 akan lebih mengemas, akan lebih membuat terobosan lebih super spektakuler. Untuk itu, apabila ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan di dalam video ini, saya mohon maaf dan mohon pencerahan
hal-hal selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan harapan agar kiranya Kabar Eskrim sekarang Bapak Jenderal Sigit, Komjen Sigit diajukan untuk melakukan fit and proper test. Salam hormat saya.